Perang Agung, dunia ini dingin. Kesenjangan antara kedua belah pihak masih relatif besar, dari segi jumlah orang tidak menguntungkan, meskipun pertarungannya sangat sengit, tetapi masih sangat rentan. Ada yang terluka di kedua belah pihak, tetapi tidak ada yang terbunuh. Bagaimana mungkin makhluk agung mati begitu mudah? Dou Tian sangat mendominasi, seperti dulu, untuk menekan semua lawan dan akhirnya mencapai yang tertinggi. Hari ini, dalam pertempuran melawan Kaisar Mayat tertinggi, meskipun Dou Tian tidak memiliki tombak yang dilukis oleh Fan Tian, tombak itu masih sangat berguna dan kuat, yang hanya lebih kuat dari tombak Fan Tian. Meskipun panji pemurnian roh Raja Mayat adalah artefak agung, itu masih sedikit lebih buruk daripada tongkat besi. Selain itu, dengan kekuatan tempur yang kuat dari langit, Mayat tertinggi masih ditekan dan sangat tertindas. Dou Tian memegang tongkat besi dan terus membombardir dan membunuh. Dia adalah dewa perang, yang menindas Raja Mayat dengan postur yang tak terkalahkan. Tubuh Mayat Raja mundur berturut-turut dan terhempas. Benderanya retak. Perang itu terlalu mengerikan. Dao Yu menggunakan 3 artefak tertinggi untuk melawan 4 artefak suci Kaisar Giok dan Zhang Tianren. Ia menderita banyak penderitaan dan terus-menerus ditekan dan dilukai. Pihak Yin Qingyang, yang terinspirasi oleh kebenaran 9 karakter, begitu kejam sehingga Taoisme dunia pun hancur. Ikan Mas Naga dan Phoenix Api Merah tertindas. Keduanya terluka, tetapi mereka tidak mampu melawan. Ratu berkaki 3 Jinwu bertarung melawan Hao Tian tertinggi dan Tao Tua. Ratu berkaki 3 Jinwu berusaha sekuat tenaga untuk melukai Hao Tian, tetapi di saat yang sama ia dilukai oleh Tao Tua. Tubuhnya berlumuran darah dan sayapnya hampir patah. Tikus ungu menelan mengembangkan metode yang ampuh untuk menelan langit. Transformasi Ye Chen, menelan langit di senja para dewa, adalah leluhur dari tikus ungu menelan, sehingga tikus ungu menelan langit sepenuhnya mampu melakukan hal yang sama. Teknik transformasi menelan langit sangat mengerikan. Nama virtual dan Buddha tertinggi bertarung melawan tikus ungu yang menelan. Segala cara hampir tertelan oleh teknik transformasi menelan. Namun, bagaimanapun juga, ada selusin atau 12, dan tikus ungu itu tidak dapat sepenuhnya mengatasinya. Ia terluka, tetapi ia juga memotong salah satu lengan nama palsu tersebut. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit. Perebutan langit adalah pertarungan sampai mati. Bagaimanapun caranya, cukup dengan membunuh satu orang. Jika Anda dapat membunuh atau melukai satu orang dengan serius, Anda akan mendapatkan uang. Namun, Raja Mayat berbeda. Mereka tidak benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka saat bertarung 2 lawan 1. Mereka semua berharap rekan mereka dapat berbuat lebih banyak untuk mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, Dou Tian dan yang lainnya diberi kesempatan untuk melawan. Meskipun jumlah kami tidak cukup, kami tetap tidak mudah diganggu. Pokoknya, kami akan membunuhmu hari ini. Langit pertempuran meraung, semangat membunuh membumbung tinggi, dan pertempuran semakin sengit. Raja Mayat ditekan oleh kematian, dan ada banyak retakan pada panji-panji pemurnian jiwa, hampir semuanya hancur. Wajahnya sangat buruk, dan akhirnya meremehkan kekuatan Dou Tian. Sekarang tidak mudah untuk menyerah. Dia sekarang mengandalkan orang lain untuk mengakhiri pertarungan sesegera mungkin dan kemudian membantunya. Bang! Langit pertempuran, sebuah tongkat tersapu, Raja Mayat melawan dengan panji-panji pemurnian jiwa, yang merobek lubang, dan cahayanya sangat melemah. Tubuh tertinggi Raja Mayat terpental mundur, dan darahnya bercucuran. Gas mayat meraung dan meraung ke langit. Gas mayat yang mengerikan itu menyelimuti langit. Ada racun di dalamnya. Setelah terkontaminasi, tubuh akan langsung membusuk. Dou Tian tidak takut dengan ki mayat ini. Saat kau menyerangnya, rambut dan pelindung seluruh tubuhmu bersinar, yang berarti kau tidak bisa menyerang. Boom! Di masa lalu, tubuh Raja Mayat terbang terbalik, dan bendera pemurnian jiwa hancur. Ah! Pada saat ini, Ratu berkaki 3 menjerit. Salah satu sayapnya patah dan darah menyembur. Kemudian dia dihujani oleh jejak telapak tangan pendeta Tao tua itu. Tubuhnya yang besar terpental mundur, dan tubuhnya hampir meledak. Dia terluka parah. Dou Tian sangat marah ketika melihat Ratu Jinwu berkaki 3 hampir terbunuh. Dia berbalik dan bergegas ke Ratu berkaki 3 itu. Kemudian dia mengayunkan tongkat ke pendeta Tao tua itu. Pendeta Tao tua itu terkejut dan seluruh tubuhnya terpental dan memuntahkan darah. Jarak antara keduanya terlalu besar. Raja Mayat bisa bernapas lega saat bertarung dengan surga. Namun, artefak tertingginya rusak, yang sangat merugikannya. Dou Tian terus melancarkan serangan, dan Kaisar tertinggi Hao Tian membunuhnya. Ia mengayunkan palu di tangannya dan bertabrakan dengan Dou Tian. Kekuatan dahsyat Dou Tian langsung menyapu, dan tubuh tertinggi Hao Tian terlempar keluar, dan palu di tangannya tampak retak. Pendeta Tao tua dan Kaisar tertinggi Hao Tian mengubah ekspresi mereka. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Ah! Pada saat ini, Ratu Gagak Emas berkaki 3 berteriak lagi. Raja Mayat menyerangnya secara diam-diam dan menghancurkan tubuhnya, hanya menyisakan kepalanya. Terlebih lagi, ia masih terkontaminasi gas mayat yang mengerikan, yang melahap vitalitasnya. Jinwu, Dou Tian minum banyak dan matanya pecah-pecah. Ratu berkaki 3 berubah menjadi sosok manusia. Dou Tian menyelamatkan separuh tubuh Ratu. Ratu berkata, aku tidak bisa melakukannya.
Telan sisa kekuatanku, biarkan aku mati dengan sedikit manfaat. Lindungi ketiga putraku, Jin Wu. Mata Dou Tian memerah, tubuh Ratu Hitam Emas berkaki tiga langsung meledak, dan kemudian sebuah pusaka agung muncul. Sisanya berubah menjadi kabut darah dan menghilang di udara. Dou Tian menatap pusaka agung yang melayang dan meraung, Raja Mayat, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Dou Tian meledak sepenuhnya, dan seluruh bulu tubuhnya berdiri. Amarahnya berubah menjadi api, dan kemudian ia membunuh Raja Mayat. Raja Mayat terkejut. Tanpa artefak tertinggi, mustahil untuk melawan kekuatan Dou Tian hanya dengan artefak tubuhnya. Raja Mayat segera merobek retakan itu atau ingin melarikan diri. Raja Mayat dipukul dengan tongkat dari langit, dan tubuhnya retak. Namun, Raja Mayat mengabaikan semua ini dan melarikan diri dengan putus asa. Dou Tian tidak berhasil menyusulnya. Sekarang kita harus menyelesaikannya satu persatu. Dou Tian mengayunkan tongkatnya untuk membunuh Taois tua itu. Wajahnya berubah drastis. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Dou Tian. Namun, ada celah kekuatan yang besar dan dia tidak bisa menahannya. Tubuhnya terlempar keluar dan menyemburkan darah. Mundur, Kaisar Hao Tian minum banyak, dan Raja Mayat melarikan diri. Jika mereka tetap di sini, mereka akan sangat menderita. Sangat sulit bagi para master tertinggi lainnya untuk melihat situasi saat ini. Dou Tian begitu kuat sehingga Raja Mayat tidak dapat menahannya. Begitu Dou Tian tidak dapat dikendalikan, Dou Tian akan menjadi keberadaan yang sangat mengerikan. Zhang Tianren dan yang lainnya tidak berdaya untuk mengungsi. Jika ada sedikit waktu lagi, Dao Yu pasti bisa dibunuh. 10 master tertinggi segera mundur, dan Dou Tian mengejar mereka, dia harus membunuh satu. Dia terus menatap pendeta Tao tua itu dan mengejar mereka ke dalam kehampaan. Kehampaan itu runtuh dan darah berceceran di langit. Pendeta Tao tua itu menjerit. Akhirnya, kehampaan itu berlumuran darah. Dou Tian kembali dengan sebuah relik tertinggi di tangannya. Pendeta Tao tua itu terbunuh, yang merupakan nyawa dibalas nyawa. Dou Tian mengumpulkan relik tertinggi Ratu Jin Wu berkaki tiga, lalu memberikan relik tertinggi pendeta Tao itu kepada Yin Qingyang dan yang lainnya, sambil berkata, serap relik tertinggi itu dan cepat pulih. Setelah itu, Dou Tian menghilang dalam sekejap. Ia datang ke Fusang dan membawa 3 Jin Wu dari suku Sanzu Jin Wu kepada Kaisar Sitian. 3 saudara Jin Wu dari suku Sanzui Jin Wu sangat berduka atas pusaka agung Ratu Sanzu Jin Wu. Di pihak Raja Mayat, kali ini ia memiliki keunggulan dalam jumlah pasukan, tetapi ia menderita kerugian besar. Hal ini sungguh tak terbayangkan. Pendeta Tao tua itu meninggal dunia, dan beberapa lainnya terluka. Artefak agung Raja Mayat hancur dan moralnya merosot. Kita semua kalah dalam hal jumlah. Kekuatan monyet Dewa Pejuang terlalu kuat. Kita sama sekali tidak bisa menjadi lawan. Sebaiknya kita memohon bantuan langit dan bumi, kata Hao Tian. Sungguh keji mereka tidak bisa dibunuh. Aku akan meminta bantuan langit dan bumi. Raja Mayat merasa sangat terhina, tetapi saat ini ia tak berdaya. Negeri para dewa di senja hari. Ye Chen mengaktifkan seni waktu agung, dan dalam sehari, ia menyempurnakan relik tertinggi. Seluruh tubuhnya sangat kuat dan menakutkan. Pada saat ini, langit bergemuruh dan bencana muncul. Pada saat ini, Ye Chen tahu bahwa tubuhnya telah menjadi besar, sehingga menyebabkan terbunuhnya kehendak langit dan bumi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Kali ini, aura pembunuh kehendak langit dan bumi sangat mengerikan. Pada saat ini, ia harus dibunuh sebelum ia bisa menyerah. Namun, tubuh Ye Chen sudah tak tertandingi, dan kekuatannya benar-benar abnormal. Oleh karena itu, ia lebih percaya diri dari sebelumnya untuk selamat dari bencana ini, dan kali ini juga merupakan ujian nyata bagi tubuhnya. Kekuatan kekacauan dalam tubuh Ye Chen meledak dengan liar. Setelah tubuhnya selesai, ia tidak hanya kuat, tetapi juga kekuatan kekacauan meledak seperti lautan luas, yang sangat menakutkan. Boom, aura pembunuh dari setiap bencana alam sangat mengerikan, yang membuat yang tertinggi merasa takut. Wajah Ye Chen serius, matanya tegas, lalu ia melepaskan kekuatan kekacauan untuk melawan aura pembunuh yang mengerikan itu. Ia bahkan tidak menggunakan 2 artefak suci itu, karena takut menghancurkannya. Lebih baik ia membawanya sendiri. Setelah alam surgawi terpecah, kekuatan kekacauan Ye Chen berubah menjadi lautan kekacauan, menyelimuti seluruh area. Hari itu, kesengsaraan jatuh ke lautan kekacauan, dan tinju Ye Chen dibombardir untuk melawan bencana alam. Kali ini, ia tidak akan duduk dan menunggu kematian. Ia akan melawan bencana alam dengan tubuhnya dan menempa tubuhnya. Ledakan, kekuatan mengerikan meletus, dan tinju Ye Chen sangat mengerikan. Bombardiran alam surgawi tidak menghancurkan tinjunya, bahkan lukanya pun tidak terlihat. Di bawah pemboman terus-menerus dari alam surgawi, Ye Chen terus-menerus membombardir lautan kekacauan. Meskipun tubuhnya dibombardir oleh bencana, ia masih berdiri diam. Namun, bencana alam itu terlalu besar dan terlalu kuat. Tubuh Ye Chen masih terluka di bawah pemboman terus-menerus. Namun, yang mengalir keluar dari tubuhnya bukanlah darah, melainkan cairan kental yang kacau. Tubuh Ye Chen adalah daceng, dan daging serta darahnya telah menjadi kekacauan. Ia benar-benar kembali ke alam. Cairan kekacauan mengalir turun dan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ye Chen bertanya-tanya mengapa darahnya seperti ini.
Ia tahu bahwa darah Luotian masih merah. Mengapa ia berubah menjadi cairan kekacauan? Sekarang ia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi ki kekacauan, dan setiap sel terbentuk dari kondensasi ki kekacauan, artinya, ia adalah kekacauan. Mereka semua adalah benda kacau. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Hati Ye Chen dipenuhi keraguan. Ye Chen tidak memikirkan hal lain saat ini. Ia terus fokus pada pertarungan melawan Tianji, yang semakin sengit. Kemampuan bertarung Ye Chen juga semakin mengerikan. Meskipun tubuhnya hancur, ia tidak mengerutkan kening. Tubuh Ye Chen meledak di bawah bencana alam. Daging serta darahnya berubah menjadi kekacauan dan menyatu ke dalam lautan kekacauan. Bencana itu berlangsung hampir 1 jam. Sungguh mengerikan. Perjuangan Ye Chen yang gigih melawan bencana membuat tubuhnya hampir hancur total, dan separuh kepalanya hilang. Namun, Ye Chen telah memakan bubuk mandi Phoenix dan memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi. Kini bencana telah berakhir, dan tubuhnya telah terbentuk kembali. Ki Chaos memadat, dan akhirnya membentuk tubuh Ye Chen. Hati Ye Chen sangat terkejut. Apakah tubuhnya benar-benar telah menjadi Chaos? Apakah ini arti sebenarnya dari Chaos Celestial Body? Apakah ini bentuk akhir dari Chaos Celestial Body? Pantas saja kehendak langit dan bumi harus membunuhku. Ye Chen menduga dalam hatinya bahwa 8 atau 9 tak terpisahkan dari 10. Tubuh Ye Chen sepenuhnya daceng, jauh lebih unggul daripada Chaos Celestial Body sebelumnya, Luoxiu dan Luotian. Meskipun Luoxiu dan Luotian sangat cantik dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia Chaos, mereka belum pernah benar-benar mencapai tahap pencapaian fisik ini. Ye Chen menduga bahwa Luoxiu dan Luotian seharusnya telah mencapai kesuksesan besar dari persepsi mereka, tetapi tubuh mereka tidak menjadi besar, sehingga tubuh mereka tidak akan berubah menjadi Chaos. Setelah tubuh Ye Chen selesai, ia langsung merasakan tekanan Dharma Tao di sini. Perasaan ini sangat jelas, dan kekuatan tekanannya tidak dapat sepenuhnya dilepaskan. Namun, Ye Chen adalah pencapaian besar tubuh, dan tekanan di sini hanya dapat menekan Dharma Tao. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat diterapkan pada Dharma Tao, kekuatan tubuh sudah cukup untuk menghadapi Yang Maha Kuasa. Ye Chen ingin tahu apa yang ada di balik gunung ke-9, dan apakah leluhurnya, Luoxiu, telah mencapai kesuksesan penuh. Dan pada saat ini, di balik senja para dewa, terjadilah malapetaka, dan seseorang berhasil mencapai alam tertinggi. Selama 2 hari berturut-turut, 2 orang berhasil mencapai alam tertinggi. Di dalam gua Kaisar Sitian, monyet itu berhasil mencapai alam tertinggi, dan 3 gagak emas menyumbangkan pusaka tertinggi dari Ratu Gagak Emas berkaki 3 kepada monyet itu, dan monyet itu berhasil mencapai alam tertinggi. Jangan khawatir, aku akan membunuh orang itu untuk membalaskan dendam ibumu, kata monyet itu dengan sungguh-sungguh. Ada kebencian yang tak berujung di mata 3 gagak emas. Mereka hanya menyalahkan mereka karena tidak memiliki kemampuan ini, jika tidak, mereka pasti akan melakukannya sendiri. Setelah monyet itu berhasil mencapai alam tertinggi, tercium aura tertinggi di luar gua. Dou Tian terkejut, wajahnya dingin, dan ia bergegas keluar. Musuh atau teman? Dou Tian menatap pria parubaya di depannya. Monyet itu keluar, melihat darah yang tak kekal, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu? Meskipun rasku dihancurkan oleh kekacauan, aku tidak ingin membantunya kali ini, hanya untuk diriku sendiri. Darah tidak kekal, kau ingin melawan langit? Tanya monyet. Darah tidak kekal berkata, ya, aku ingin melawan langit dan hidup di bawah tekanan kehendak langit dan bumi. Bahkan jika aku menjadi yang tertinggi, itu tidak ada artinya. Selamat datang di tim melawan langit. Melawan langit, Ye Chen masih di senja para dewa. Tanya darah tidak kekal. Belum, kata monyet. Pada saat ini, Ye Fan dan Ye Xin di dalam gua tiba-tiba melonjak dengan kekuatan darah, dan kekuatan teror meletus, yang tak terbendung. Apa yang terjadi? Ye Fan dan Ye Xin terkejut. Dou Tian, monyet, dan Sue Wuchang merasakan napas mereka dan segera kembali ke gua. Mereka terkejut melihat pemandangan ini. Kekuatan darah tiba-tiba melonjak, Ye Chen yang mana, apakah anak itu sukses? Dalam Yinfu, melawan langit, apakah anak itu sukses? Mendengar ini, monyet itu tertawa terbahak-bahak. Napas Ye Fan dan Ye Xin bergejolak hebat, dan dalam sekejap, ia naik 3 tingkat. Karena Xiao Daozi adalah darah Ye Xin, ia juga bergejolak, tetapi tidak ada rasa takut seperti itu. Anak itu belum benar-benar mencapai prestasi. Jika dia mencapainya, akan ada penglihatan. Saat senja, para dewa hanya memiliki malapetaka, dan tidak ada penglihatan, katanya. Jika tidak ada pencapaian besar yang nyata bagi keturunan Yinfu, sejauh mana ia telah mencapainya. Monyet itu ketakutan. Tanah para dewa saat senja. Tubuh Ye Chen benar-benar hebat sekarang, kemanakah lagi dia tak bisa pergi di antara para dewa di kala senja. Bahkan mereka yang menjaga gunung pun tak takut padanya. Ye Chen mencari puncak keempat dan mengambil semua herba di gunung. Setelah itu, ia menuju puncak kelima. Antara puncak keempat dan kelima, tidak ada dewa dan binatang. Hanya hukum jalan yang mengerikan yang ditekan, dan ada pembunuhan yang mengerikan. Ye Chen melangkah masuk, hukum jalan adalah untuk membunuhnya, untuk memotong jalannya. Ye Chen akan runtuh dan menekan, untuk melawan tubuh, dapat menghindari, tidak dapat menghindari dengan penyesalan keras tubuh. Mesin pembunuh dadao sangat mengerikan dan padat.
Tubuh Ye Chen telah dicincang berkali-kali oleh mesin pembunuh Dadao, tetapi cedera ini bukan masalah bagi Ye Chen. Selama tidak melukai hukum jalan, tidak ada masalah. Ye Chen muncul di puncak kelima dan mencari di puncak kelima. Sumber daya di sini bahkan lebih teratur. 12 herba ajaib ditemukan di satu sisi, dan 3 mayat ditemukan, 2 di antaranya memiliki relik tertinggi. Ye Chen melahap salah satu relik tertinggi, memperkuat kekuatannya dan mengonsolidasikannya. Meskipun tubuh fisiknya telah mencapai prestasi besar, ia harus terus mengumpulkan dan memperkuat kekuatan fisiknya. Setelah menelan relik suci tertinggi, Ye Chen merasa relik suci tersebut tidak berguna baginya. Ia mengumpulkan semua relik suci yang tersisa dan melihat ke puncak gunung. Di puncak gunung berdiri seorang pria berbaju putih. Penampilannya luar biasa dan momentumnya luar biasa. Tentu saja, mereka yang bisa menjadi generasi Tianjiao tidaklah biasa. Ye Chen juga ingin menguji kekuatan fisiknya, jadi ia langsung bergegas ke puncak gunung. Ketika pria berbaju putih melihat Ye Chen muncul, ia langsung menghabisinya tanpa sepatah kata pun. Ye Chen tidak berani menyerang. Ia tidak hanya akan ditekan, tetapi juga akan diserang oleh mesin pembunuh Daofa, tetapi juga tidak berguna. Ye Chen langsung menghadapi serangan pria berbaju putih dengan kekuatan tubuhnya. Pria berbaju putih itu mengeluarkan tombak panjang di tangannya, yang sangat menakutkan. Dari atas ke bawah, serangan ini pasti akan mati. Ye Chen tidak bersembunyi, tetapi langsung membombardir dengan tinjunya. Kekuatan kekacauan di tinjunya meletus dengan dahsyat. Berbenturan dengan tombak, kekuatan dahsyat meletus. Semua puncak berguncang, namun gunung itu tidak runtuh. Sungguh mengerikan mampu menahan kekuatan tertinggi. Kekuatan kekacauan Ye Chen berubah menjadi lautan kekacauan, dan meletus dengan dahsyat. Pria berbaju putih itu sangat disesalkan oleh Ye Chen. Ye Chen mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan, meninju dan membunuh. Pria berbaju putih itu menembakkan tombak panjangnya, dan keduanya bertabrakan terus-menerus. Sebuah kekuatan dahsyat meletus di puncak gunung. Ye Chen terkejut karena pria berbaju putih itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Tak heran ia menjaga puncak kelima. Semakin jauh ke belakang gunung, semakin kuat pula penjaga tertinggi itu. Lautan kekacauan Ye Chen memenuhi puncak gunung, dan kekuatan tubuhnya tak berbeda dengan artefak tertinggi. Bahkan mungkin lebih kuat, bahkan jika hancur, ia masih bisa bersatu kembali. Tampaknya misi Yuyong adalah terus berjuang untuk ratusan orang, dan dengan kata lain, pertempuran Yuyong semakin dekat. Bang! Tinju pria itu langsung menghantam lautan dedaunan. Pria berbaju putih itu tanpa ekspresi, dan terus menembak. Setelah sekian ronde bertarung dengan pria berbaju putih, Ye Chen telah memahami kekuatan pria berbaju putih, dan memiliki keyakinan di hatinya. Ye Chen membunuh dan menekan dengan satu tangan, dan kekuatan kekacauan yang dahsyat menyebar ke seluruh bumi, seolah-olah langit telah runtuh. Pria berbaju putih itu menembakkan tombaknya, tetapi ia tak mampu menghentikan kekuatan itu. Tombak itu patah sedikit demi sedikit, dan pria berbaju putih itu terekam terbang keluar. Guru, kau dan aku tidak punya keluhan, dan aku tidak akan membunuhmu. Jika aku melanggar hari ini di masa depan, kau akan kembali, dan kau tidak akan berpangku tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Ye Chen mengepalkan tinjunya, lalu tubuhnya melesat dan meninggalkan puncak gunung. Pria berbaju putih itu tidak menyusulnya. Ia berdiri di puncak gunung dan memperhatikan Ye Chen pergi. Ye Chen tidak berhenti di puncak kelima. Ia ingin mengambil sumber daya dari puncak kelima ketika ia kembali. Sekarang yang harus ia lakukan adalah bergegas ke puncak ke-9 dan melihat apa yang ada di sana. Ye Chen bergegas menuju puncak gunung ke-6. Semangat membunuh dari hukum jalan puncak gunung ke-6 bahkan lebih mengerikan. Ini tidak hanya untuk menekan Taoisme, tetapi juga untuk merasakan bahwa tubuhnya telah ditekan. Sepertinya semakin kita ke belakang, semakin sulit untuk menerobos masuk. Tidak heran semua guru agung ada di sini. Ye Chen ketakutan. Beberapa master tertinggi tidak sebaik masa lalu. Begitu metode Tao muncul, itu akan mengarah pada peluang pembunuhan yang lebih dahsyat. Jika Anda tidak melepaskan Dharma Tao, Anda tidak dapat menghindari mesin pembunuh yang begitu kuat dan intensif. Oleh karena itu, pada dasarnya itu adalah kematian. Ye Chen menyeberang dengan tubuhnya. Ia hampir terpotong-potong, tanpa sepotong daging yang baik. Tubuhnya cukup kuat. Di bawah mesin pembunuh seperti itu, ia tidak dapat menahannya sepenuhnya. Dapat dilihat bahwa mesin pembunuh itu mengerikan. Bagaimanapun, tubuh adalah tubuh. Sekuat apapun, ia akan hancur. Ye Chen tiba di puncak ke-6, pertama untuk memulihkan tubuhnya ke kondisi puncak, lalu ke puncak gunung. Di puncak gunung, seorang lelaki tua berjanggut putih berkibar dalam balutan jas hijau, yang memancarkan aura angin abadi tulang. Ketika ia melihat Ye Chen di puncak gunung, ia langsung menghabisinya. Ye Chen bertarung dengan tinjunya, dan keduanya tiba-tiba berbenturan. Kekuatan mengerikan meletus, dan keduanya terdorong mundur. Sungguh kuat, Ye Chen tercengang. Penjaga tertinggi puncak ke-6 memang jauh lebih kuat daripada penjaga puncak ke-5. Lelaki tua berjanggut putih itu membunuhnya, dan napasnya pun meledak. Ia tidak bersenjata, tetapi sepasang telapak tangan berkelebat seperti dua segel. Sungguh mengerikan. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan seluruh gunung hampir meledak. Ye Chen merasakan kekuatan lelaki tua berjanggut putih itu.
Sulit membayangkan kekuatan yang begitu dahsyat. Dengan kekuatan benda langit yang kacau, ia tak mampu menekan lelaki tua berjanggut putih itu untuk sesaat. Ye Chen sama sekali tidak ragu. Kekuatan kekacauan itu meletus menjadi lautan kekacauan, membombardir masa lalu, dan bertarung melawan lelaki tua berjanggut putih itu. Keduanya bertarung dan saling membunuh. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Mereka hampir tidak bisa melihat sosok mereka. Mereka hanya bisa melihat napas teror yang meletus di kehampaan. 9 gunung di sini begitu mengerikan sehingga mereka mampu menahan serangan tertinggi tanpa runtuh, yang cukup untuk membuktikan kehebatannya. Boom! Tinju kedua orang itu saling berbenturan, tubuh Ye Chen tetap diam, dengan kekuatan fisik untuk menangkis serangan lelaki tua berjanggut putih itu. Dan tubuh lelaki tua berjanggut putih itu pun terpental terbalik dan retakan muncul di tubuhnya. Meskipun tubuh Ye Chen tidak dapat melewati jalur Daofa untuk sementara waktu, sosok tertinggi setingkatnya tidak dapat mengguncang tubuhnya. Ketika Ye Chen melihat bahwa ia dapat mengalahkan lelaki tua berjanggut putih itu, ia berhenti bertarung. Sebaliknya, ia melesatkan tubuhnya dan menuju ke sisi lain gunung. Pria tua berjanggut putih itu ingin mengejar, tetapi ia tak berhasil mengejarnya. Ia berdiri diam di puncak gunung dan terus menjaga gunung. Ye Chen beristirahat sejenak di kaki gunung ke-6 dan memulihkan kekuatan fisiknya hingga mencapai puncak, lalu ia pergi ke gunung ke-7. Kekacauan, Salunhai. Pria berambut putih yang terjebak dalam Salunhai tiba-tiba membuka matanya, dan rantai besar yang mengikat tubuhnya tiba-tiba putus. Pria, yang kala itu sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, akhirnya aku lepas dari belenggu, haha. Boom, Sang Downer memancarkan rasa kehancuran dan memutus rantai. Kemudian ia bergegas keluar dari Salunhai dan berdiri di atas tubuh Changlong. Langit dan bumi telah berubah. Akankah aku menjadi yang tertinggi lagi? Sang Downer menatap langit, dan malapetaka datang dan menyelimutinya. Naga hitam itu lari ketakutan, dan Sang Downer bermandikan malapetaka, yang mengerikan, tetapi Sang Downer tidak ada hubungannya dengan itu. Ketika yang tertinggi muncul, penglihatan itu abadi, dan dunia kekacauan memiliki nama tertinggi lainnya. Akhir-akhir ini, kemunculan terus-menerus begitu banyak orang tertinggi di dunia kekacauan bukanlah hal yang mengherankan. Setelah kehancuran menembus yang tertinggi, Raja Mayat muncul di hadapan Sang Downer, menatap roh Sang Downer yang membusuk, dan berkata, Tuan Downer, aku akan membunuh benda-benda langit yang kacau melawan kehendak langit dan bumi, dan kau akan membantu yang tertinggi ini. Membantumu? Dengan apa? Sang pecundang meremehkan. Mengapa kau pikir kau bisa keluar dan kembali ke alam tertinggi? Jika bukan karena kehendak langit dan bumi, kau akan tetap di sana selamanya. Jalan tertinggi Sang Raja Mayat. Si pecundang menyipitkan mata ke arah Raja Mayat dan berkata, meski begitu, aku sudah keluar, dan kau bisa membantuku. Mereka yang tidak menghormati kehendak langit dan bumi akan dibunuh tanpa ampun. Raja Mayat mendengus dingin, lalu mengeluarkan dekrit dan melemparkannya. Sebuah kekuatan mengerikan meletus. Secepat kilat, kekuatan itu membunuh pemiliknya, dan pemiliknya merasakan napas yang mengerikan, persis sama dengan napas yang ia lemparkan ke sini. Ketika ia terlempar ke sini, itu adalah kehendak langit dan bumi. Si pesimis mengerti bahwa jika ia terus mengikuti kehendak langit dan bumi, ia akan dipenjara di sini lagi. Ia benar-benar terbunuh. Soal benda langit yang kacau, aku pernah bertemu dengannya di awal. Darah benda langit yang kacau sangat istimewa. Ia tidak terpengaruh oleh ki yang membusuk. Bahkan jika aku melakukannya, aku akan membunuhnya untukmu. Jalan utama menuju kegagalan. Tidak masalah kau bisa membunuhnya atau tidak. Kau hanya perlu bergabung dengan kami dulu dan mendengarkan rencanaku. Jalan Agung Raja Mayat. Si pesimis mengerutkan kening. Sungguh tidak nyaman berada di bawah komando seorang penguasa agung lainnya. Negeri para dewa di senja hari. Ye Chen membunuh gunung ke-7, dan hampir setengahnya bahkan terbunuh. Bagaimanapun, kita masih belum bisa menghentikan semangat pembunuh Daofa. Jika kita benar-benar berhasil, aku tidak tahu apakah kita bisa menghentikannya. Ye Chen menarik napas dan mulai pulih. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Chen telah mencapai puncak gunung, lalu langsung menuju puncak gunung. Ye Chen tahu bahwa kekuatan tertinggi penjaga puncak gunung ke-7 akan jauh lebih mengerikan, jadi ia tidak berniat berperang, jadi ia langsung bergegas ke gunung. Penjaga tertinggi puncak ke-7 adalah seorang biksu dengan alis yang ramah dan ekspresi yang baik, tetapi tatapannya kosong, jadi ia tidak akan bersikap baik saat ini. Ketika Ye Chen mencapai puncak gunung, ia tidak berhenti. Biksu itu langsung membunuhnya dan membunuhnya dengan segel. Ye Chen berbalik untuk membunuh dengan tinjunya, dan tubuhnya bergerak mundur. Kemudian kekuatan ini berbalik di atas puncak gunung. Biksu itu meremas segel dengan kedua tangan dan menepuknya dengan satu tangan. Segel itu menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu sangat mengerikan. Ye Chen meraung, dan kemudian lautan yang kacau meletus dan membombardir. Seluruh puncak gunung meletus sepenuhnya, dan gelombang udara yang mengerikan terangkat lapis demi lapis. Tubuh Ye Chen terbang mundur lagi dan bergegas keluar dari puncak gunung. Biksu itu melihat Ye Chen telah meninggalkan puncak gunung, dan tidak melanjutkan pertarungan. Ye Chen terbatuk, memuntahkan seteguk darah yang kacau, dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan biksu tua itu sungguh mengerikan.
Sepertinya ini adalah Buddha yang mengerikan dalam keluarga Buddha, atau apakah ini pandangan Buddha tentang kebebasan? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memulihkan kekuatannya. Di depannya adalah puncak ke-8. Pertarungan sederhana antara puncak ke-7 akan melukainya. Seberapa mengerikankah kekuatan tertinggi yang menjaga puncak ke-8? Ye Chen berkata, jika kau tidak dapat mencapai pencerahan agung, itu masih jauh lebih buruk. Jika kau menjadi yang tertinggi sepenuhnya, kau tidak akan takut sama sekali. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus membuat terobosan. Ye Chen memutuskan kali ini, dan dia harus pergi ke sana. Jika dia tidak bisa, dia akan membuat rencana lain. Ye Chen menuju puncak gunung ke-8. Penindasan teror oleh Dharma Tao sudah ekstrim. Peluang pembunuhan Taoisme yang padat ada di mana-mana. Tubuh Ye Chen pada dasarnya sama saja, hanya separuh kepalanya saja yang tersisa. Kekuatan bubuk mesiu mandi Phoenix beraksi, dan aliran gas kacau muncul di benak Ye Chen, yang kemudian mengembun ke dalam tubuhnya. Setelah Ye Chen pulih sepenuhnya, ia mulai bergegas menuju puncak ke-8. Puncak ke-8 adalah seorang pria berjubah kuning. Pria ini sangat berani. Ia jelas merupakan orang yang telah lama berada di puncak. Terlebih lagi, pakaiannya sangat kuno. Sepertinya ia adalah sosok dari masa lampau. Ye Chen bergegas melewatinya, dan sosok pria berjubah kuning itu melintas di hadapan Ye Chen. Pupil mata Ye Chen mengecil dan wajahnya berubah drastis. Tubuhnya mundur dengan cepat, dan pria berjubah kuning itu meledak dalam satu pukulan. Tubuh Ye Chen terhempas. Meskipun tidak ada masalah dengan tubuhnya, ia memuntahkan seteguk darah yang berceceran. Seberapa kuat? Ye Chen ngeri, betapa kuatnya dia di alam ini. Dia sama sekali bukan lawan. Kau tidak bisa menggunakan Taoisme. Kau tidak bisa mengalahkan pria berjubah kuning di depanmu dengan kekuatan fisikmu. Ye Chen mencoba lagi dan bergegas. Jubah pria berjubah kuning itu memburu, dan napas mengerikan keluar, menghancurkan Ye Chen. Ye Chen bertabrakan dengannya, dan tubuhnya jatuh kembali, sama sekali tidak mampu melawan. Sangat kuat, sepertinya ini adalah orang yang telah membuat kemajuan besar di masa lalu dan masa kini. Dia pasti berada di puncak daftar orang yang paling dihormati. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, karakter seperti itu terlalu kuat, terlalu sulit untuk dikalahkan. Ye Chen membunuh 2 artefak persembahan, lalu membagi tubuhnya menjadi 2 bagian. Namun, begitu kedua identitas itu muncul, ada kesempatan untuk membunuh kedua dewa tersebut, yang secara langsung membunuh kedua roh tersebut. Ye Chen ketakutan. Kemudian ia menyadari bahwa satu tarikan napas dapat berubah menjadi 3 pemurnian, yang juga merupakan metode Tao. Oleh karena itu, setelah digunakan, mesin pembunuh jalanan akan muncul. Pria dan 2 jubah kuning digunakan untuk melawan dewa. Ye Chen bergegas melintasi puncak ke-8 dengan kecepatan tercepat. Kekuatan pria berjubah kuning meledak. 2 artefak tertinggi meledak, dan retakan muncul di tombak lukisan Fang Tian. Pria berjubah kuning mengejar, kecepatannya sangat mengerikan, telapak tangan ke bawah, ada semacam momentum yang menakutkan. Ye Chen terkejut dan cepat mundur. Ia bertabrakan dengan pria berjubah kuning. Lautan kekacauan meletus sepenuhnya, dan kekacauan menyebar ke seluruh puncak gunung. Namun, itu tidak menghalangi serangan pria Huang Pao. Ye Chen terbang keluar dari tubuh, lalu berbalik dan meninggalkan puncak gunung. 8 puncak negeri ini masih belum bisa dilewati, dan ia pun menyerah dengan tegas. Setelah sekian banyak pertempuran, ia sudah tahu kekuatan fisiknya. Sekarang, ia akan keluar untuk merealisasikan jalannya, lalu benar-benar biarkan alam daceng. Ketika saatnya tiba, ia akan bergegas menuju puncak ke-8 dan ke-9. Ye Chen mulai mencarinya di gunung, dan menemukan 16 tanaman obat di gunung ke-8, yang masing-masing sangat menakutkan. Berapa banyak orang yang bisa mencapai puncak ke-8? Jadi, hal-hal di sini lebih primitif dan kuat, dan selama Anda mendapatkan sarira tertinggi itu benar-benar lebih menakutkan. Ye Chen menemukan relik tertinggi di puncak gunung ke-8. Kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Ye Chen mulai kembali ke gunung untuk makan. Ia mengambil semua obat ajaib yang bisa ditemukan, dan mengambil semua relik tertinggi yang bisa ditemukan.